putra-putra Arya Candilaras dayeuh luhur, yaitu kakak beradik Ki Hadeg Cisagu dan Ki Hadeg Ciluhur. Mereka menikahkan kedua putra-putrinya secara bersilang. Ki Arsagati menikahi putri Ki Hadeg Ciluhur dan Ki Ranggasena menikahi putri Ki Hadeg Cisagu. Dalam upaya penyebaran Islam masa Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang, Ki Hadeg Cisagu dan Ki Hadeg Ciluhur bersekutu dengan banyak belanak dan banyak galeh dari pasir luhur. Sedangkan pada masa Ki Arsagati dan Ki Raksagati, dayeuh luhur telah masuk wilayah Mataram Islam. Putra Prabu Dewaniskala dengan Dewi Ratnahuma yang ketiga adalah Dewi Ratna Ayu Kirana atau Dewi Ratna Ayu Pamekas. Dewi Ratna Ayu Pamekas menikah dengan Raden Arya Baribin Pandita Putra. Arya Baribin ini merupakan adik satu ayah, beda ibunya dengan Prabu Kertabumi yang melakukan suksesi kekuasaan di Kerajaan Majapahit dari Brawijaya keempat, yaitu Prabu Suraprabawa. Kertabumi kemudian naik tahta menjadi Brawijaya kelima. Namun ketika Brawijaya kelima terbunuh oleh Batara Prabu Girindra Wardana, raja dari Daha, dalam perebutan kekuasaan Paregreng, terpaksa Arya Baribin selaku adiknya dan para pengikutnya mengungsi ke kawasan Galuh Kawali. Kedatangan Arya Baribin Pandita Putra ke Kawali mulai ada usaha penyatuan kekerabatan kembali pasca tragedi Palagan bubar antara Trah Majapahit dengan Trah Kerajaan Sunda. Dalam hal ini diinisiasi oleh Prabu Dewaniskala Ningrat Kancana, ayahandanya Mahaprabu Jayadewata Sang Pamanah Rasa yang kelak menjadi Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Akhirnya Arya Baribin dinikahkan dengan Dewi Ratna Ayu Pamekas. Setelah menikah, Dewi Ratna Ayu Pamekas dan Arya Baribin kemudian tinggal di Kerajaan Wirasaba, yaitu wilayah Purbalingga sekarang. Lalu mendapatkan putra bernama Raden Jaka Ketuhu. Raden Jaka Ketuhu yang kemudian menjadi Adipati Marga Utama ke-1 memiliki seorang putri yang dinikahi oleh Jaka Kahiman alias Raden Warga yang kemudian menjadi Adipati Marga Utama kedua. Masyarakat Kadipaten Wirasaba Purbalingga telah banyak yang memeluk Islam. Kemudian Raden Banyak Sasra menikah dengan putri dari Banyak Galeh alias Wira Kencana atau Senopati Mangkubumi kedua di Pasir Luhur Banyumas, yang kemudian berputra bernama Bagus Mangun atau Jaka Kahiman. Jaka Kahiman kemudian
menjadi menantu marga utama ke-1 dan menggantikan jabatan mertuanya menjadi Adipati Wirasaba yang bergelar marga utama ke-2. Melalui marga utama ke-2 dan putri marga utama ke-1 inilah, maka keturunan Raden Baribin dengan Dewi Ratna Ayu Pamungkas telah menjadi keluarga Muslim. Sedangkan Rara Ngaisah menikah dengan Ki Mranggi alias Ki Jaka Jawar yang tinggal di Kejawar. Lalu mereka mengangkat anak Jaka Kahiman atau Ki Bagus Mangun, putranya Banyak Sasra. Pada saat akan menikahkan Jaka Kahiman, Banyak Kumara yang masih merupakan saudara Ngaisah membantu pembiayaan Jaka Kahiman pada saat dipulung mantu oleh saudara mereka, yaitu Jaka Ketuhu atau marga utama ke-1. Nyai Rara Ngaisah dan juga Banyak Kumara atau Banyak Kusuma yang menjadi Adipati Kaleng, yaitu wilayah Kebumen sekarang, tampaknya tidak memiliki keturunan. Jadi garis keturunan keluarga Raden Baribin kemudian diteruskan lewat garis keturunan Banyak Sasra dan putranya Jaka Kahiman yang menikah dengan putri Jaka Ketuhu. Putra Prabu Dewaniskala dengan Dewi Ratnahuma yang keempat adalah Arya Banyak Blabur atau disebut Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu yang menikah dengan Ratu Simbar Kancana, putri Prabu Talagamanggung atau Sunan Talaga. Melalui pernikahan Arya Banyak Blabur atau Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu dengan Ratu Simbar Kancana, maka lahirlah Sunan Parung. Sunan Parung memiliki putri bernama Ratu Parung Sunyalarang. Kemudian Ratu Parung Sunyalarang dinikahi oleh Rangga Mantri, putra Munding Sari Ageng, masih cucunya Sri Baduga Maharaja Pajajaran Jayadewata Sang Pamanarasa juga. Melalui pernikahan dengan Rangga Mantri, Ratu Parung Sunyalarang masuk Islam dan kerajaan Talagamanggung pun berubah dari kerajaan Buddha menjadi kerajaan Islam sebagai bawahan Kesultanan Cirebon. Kemudian Rangga Mantri diberi gelar oleh Sarip Hidayatullah selaku Sunan Gunung Jati kedua sebagai pucuk umun Talaga. Jadi keturunan Banyak Blabur atau Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu diislamkan oleh Rangga Mantri, putra Munding Sari Ageng, cucu Prabu Jayadewata Sang Pamanarasa atau Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Buah perkawinan Ratu Sunyalarang dengan Raden Rangga Mantri mendapatkan keturunan yang menjadi para dalem adipati serta penyebar Islam, yaitu ke-1 bernama Raden Haur Kuning yang menurunkan para dalem atau bupati di Ciamis.
Yang kedua bernama Sunan Wanaperi atau Raden Arya Kikis. Yang ketiga bernama Dalem Lumajumajak. Yang keempat bernama Dalem Umbu Luar Santoan Singandaru. Yang kelima bernama Dalem Panuntun Giri Lawungan. Dan putra yang keenam bernama Dalem Panaekan. Sunan Wanaperi alias Raden Arya Kikis mempunyai putra yang terdiri dari ke-1 bernama Dalem Kulanata, yang kedua bernama Dalem Cager Dharma, yang ketiga bernama Raden Apun Surawijaya atau yang sering disebut Sunan Kidul. Putra yang keempat bernama Ratu Radea dan putra yang kelima bernama Dalem Arya Wangsa Goparana yang menjadi dalem di Sagalaherang Subang. Salah satu putranya Dalem Arya Wangsa Goparana bernama Raden Arya Wiratanudatar. Ia berpindah dan menyebarkan Islam ke daerah Cikundul Cianjur, lalu mendirikan dan menurunkan keturunan para dalem di Cianjur. Bahkan seluruh keturunan Prabu Siliwangi dari Rangga Mantri inilah yang menjadi tokoh legenda penyebaran agama Islam di Tatar Pasundan setelah Pajajaran sirna ing bumi.